Bapak dengan keluarga keluar dari kampung itu mau ini kan mau pilih Indonesia nih. Ya, Indonesia. Keluar dari Laklubar ke Manatutu itu kan ke kabupaten, jalan kaki saja. Jalan kaki saja. Nah, waktu itu tidak ada lagi kendaraan. Tidak ada. Ini pikul satu nama Ilari itu, saya yang pikul dia. Oh, di pung kakak ini Fat ini pikul dia. Saya yang satu yang lempeng-lempeng di sini itu. Berarti pakaian kita tidak bawa ya. Berarti waktu keluar itu memang tidak bawa apa-apa, terus jalan kaki. Wow. Keluar hari Kamis tidur di Kampung Marsaka. Keluar hari Jumat tidur di Desa Kribas. Iya. Keluar Sabtu pagi sampai di Manatutu Kabupaten jam-jam begini. Apa makna merah putih buat Bapak? Ya. Kalau Bapak melihat bendera merah putih ini, seberapa dalam Bapak? Bapak bagaimana kabarnya nih? Kabarnya baik-baik. Sekarang nih lagi sibuk apa nih? Sibuk berkebun? Ya, kebun. Sekarang ini virus ini proyek. Ada proyek. Misalnya ada proyek yang ya dibuka, Bapak ikut. Proyek so habis, kita kerja kembali ke kebun. Iya. Setiap hari Bapak berkebun. Nah, maaf nih Bapak. Sekarang Bapak sudah umurnya berapa nih? Umur ya 60 lebih. 60-an lebih. Ya. Kan umur 60-an lebih seharusnya beristirahat dengan keluarga, tapi Bapak masih berjuang untuk bekerja. Ya, masih bisa kerja. Nah, apa yang menjadi penyemangat buat Bapak di saat umur begini masih tetap bekerja? Ya, kita karena masih belum ini pencatatan dari Timur 99 itu kan kita ada apa-apa, ada kerbau, ada sawah, ada kebun, kita pun tanah ada, segala macam. Sekarang kita di NTT di Indonesia terbatas. Ya, segala macam kita beli. Anak-anak mau sekolah juga kita harus kuat untuk kerja. Nah, bantu mereka, dorong. Kalau kita orang tua kerja sama dengan. Iya, ini bagus sekali buat anak-anak muda kalau yang masih mau malas-malasan cari alasan untuk tidak kerja keras. Ya, jangan kaget kalau besok-besok sudah punya tanggung jawab, itu akan repot kalau tidak mempersiapkan mental dari sekarang. Nah, yang buat saya penasaran itu kayak meskipun dalam keadaan terbatas, tapi saya lihat anak-anak Bapak semuanya berpendidikan tinggi. Ya begitu kakak, karena kalau masih bisa mampu itu bisa. Sekolah mereka bilang kami mau lanjut, kita harus siap. Kalau bilang tidak bisa, itu baru bisa berhenti. Ya, artinya, kita masih bisa cari ini pekerjaan masih mampu itu bisa. Oke, berarti kayak anak-anak kalau masih mampu sekolah dan sebagai orang tua bilang siap, maka sampai tingkat pendidikan manapun akan sanggup selagi masih kuat ya. Nah, menurut Bapak Toh, sepenting apa pendidikan buat anak-anak? Mereka bilang, Bapak ini kami mau lanjut. Ya bisa. Jangan dengan orang-orang bilang, kalau mau sampai SMA habis atau kuliah itu mau ganti siapa? Pola pikir yang tidak dimiliki oleh banyak orang tua. Nah, di kampung sini nih, saya sendiri melihat kayak anak-anak sebagian besar lulus SD selesai. Iya, selesai. Lulus SMP selesai. Nah, SMA, padahal masih ada jenjang SMA, minimal lulus SMA. Nah, pola pikir seperti itu yang harusnya diterapkan ke orang tua. Jangan kita melihat keterbatasan itu sebagai senjata untuk kita tidak mau anak-anak itu sekolah. Bapak ceritakan tentang kehidupan sebelum tahun 75 Indonesia masuk itu bagaimana? Oh, itu panjang nih. Iya. 75 itu masih sebelum 74 itu mulai bagi ini kartu
kartu Verteling itu yang masih sekarang ini mereka minta merdeka itu. Yang Apodeti Itu Indonesia. Iya. Kita yang Timur Timur yang dukung Indonesia yang Apodeti. Yang siapa yang mau ini dukung ini Portugal yang UDT itu atau UDT atau Union. 475 itu sudah mulai perang. Sudah perang. Itu terjadi di Timur sendiri. Nah, kasus awal itu kenapa? Kasus awal itu mulai ini Verteling ini keluar dari asrama tropa Portugis itu kan senjata lengkap. Pakaian lengkap, senjata lengkap, mereka keluar dengan alat perang yang morter, itu minami itu ya. UDT tidak buat apa-apa, ini Union tidak buat apa-apa. Orang Portugal lari ketinggalan ini senjata. Terus sudah Verteling sekuasa ya, dapat UDT dibunuh, dapat ini Apodeti juga dibunuh. Jadi kehidupan pada saat itu memang keras sekali. Oh, itu kita sawah tidak buat lagi. Kita mau dapat proyek di mana? Terus barang-barang di hutan sudah. Nah, pada saat itu terjadi penyiksaan. Ya, ada. Ya, waktu itu keadaan sekolah atau pendidikan itu apakah berlaku buat semua atau hanya untuk orang-orang tertentu saja? Oh, itu kalau orang Portugal masih ini di Timur-Timur itu orang sekolah hanya orang ini kepala sepung anak yang sekolah. Masyarakat atau RT ini dusun puan tidak sekolah. Itu Bapak kira-kira tahu tidak? Kenapa mereka tidak mengizinkan masyarakat biasa untuk sekolah? Karena mau ini bermain barang yang politik ini. Oh, pengaruh ada politik. Nanti semua tamatan SMA, tamatan ini dapat S1, S2 itu kan mulai bentuk barang-barang ini. Hanya yang tahu ini sekolah itu hanya orang yang tertentu. Itu rahasia. Berarti pada saat itu, nah, termasuk Bapak tidak mendapatkan akses pendidikan juga? Ya, tidak. Nah, bisa jadi karena mereka bermain begitu supaya masyarakat itu tidak merontak. Iya, jangan. Tidak merontak sehingga mereka bebas untuk menguasai. Nah, tahun 99 ini kan terjadi lagi kerusuhan di Timur-Timur. Iya, pada saat kejadian itu Bapak lagi di mana? 99. 99 itu di ronde yang ini kakak Bendi itu kakak ibu ini Tere ini dari Bora, desa Bora, kami di Laklubar. Ini mulai bentuk dua opsi ini kan ada dua pilihan itu otonomi dengan merdeka. Yang Indonesia yang otonomi, merdeka asli Timur-Timur, mau berdiri sendiri. Bulan Agustus mungkin tanggal 30 joblos pemilihan beratnya orang UNHCR bilang, kalau kami turun begini otonom mau menang sulit, mau tidak mau mereka menang. Terus ini kita pun pimpinan kita lihat karena kebanyakan polisi, tentara, PNS, bidang menteri-menteri orang ini pimpin tidak tahu karena banyak, tapi ada yang balik ke mau mereka semua. Yang ke dukung ini otonomi hanya sedikit. Sampai tanggal 4 September kita dengar hasil otonomi sukalah. Otonomi sukalah ya, kita mau bilang apa kalau kita ini tanda-tanda dari 76, 77 itu kan nama-nama sudah ada semua, mereka hanya bilang nanti otonomi sukalah ini bagaimana. Tidak mau tahu. Kita takut keluar dari rumah tanggal 4 masih bisa, 4 September. Tanggal 5, 6
oto mobil so tidak ada lagi. Yang adik-adik yang ini kakak Bendi itu waktu itu masih kecil. Nah, tumbai dengan ini reo dari tentara yang bawa naik oto. Kami dengan ini ada ini mama tua ini kami jalan kaki. Keluar hari Kamis tidur di Kampung Marsaka. Keluar hari Jumat tidur di Desa Kribas. Iya. Keluar Sabtu pagi sampai di mana Tutu Kabupaten jam-jam begini. Bapak dan keluarga keluar dari kampung itu mau pilih Indonesia nih. Ya, Indonesia. Keluar dari Laklubar ke mana Tutu itu kan ke kabupaten, jalan kaki saja. Jalan kaki saja. Nah, waktu itu tidak ada lagi kendaraan. Tidak ada. Ini pikul satu nama Ilari itu, saya yang pikul dia. Oh, di pung kakak ini Fat ini pikul dia. Saya yang satu yang lembek-lembek di sini itu. Berarti pakaian kita tidak bawa. Berarti waktu keluar itu memang tidak bawa apa-apa, terus jalan kaki. Wow, teman-teman ini perjalanan untuk memilih Indonesia ini pengorbanannya sangat luar biasa nih. Kita sampai 1 bulan juga tidak habis. Ini nenek Buya baru meninggal ini pikul beriku besar-besar dengan satu yang ros itu. Sampai minyak tepuk di ini belakang ini. Minyak panas. Minyak babi ini di situ sudah jalan. Wow. Sangat-sangat besar sekali perjuangan Bapak dan keluarga untuk keluar dari kampung halaman, harus jalan kaki. Jalan kaki. Nah, pada saat di kabupaten itu baru ada kendaraan. Baru ada kendaraan dari ketemu di situ juga kita pun om yang Domingus ini datang di kampung satu nama ini Fatuane itu ini bayi ini dahulu baru meninggal ini. Marah dia baik-baik. Bilang kampung oto khusus di mana kami jalan tuh 2-3 hari 2 malam ini kami cuma mati ini. Baru oto datang di masih 1 kilo baru sampai kabupaten. Kita sampai di kampung Seortulang itu juga kebakaran habis. Oh, kebakaran habis. Ya. Iya. Di Kribas juga. Terus sama. Pada saat keluar itu ada kan jalan kaki nih. Ada tidak rasa takut? Tidak. Tidak ada. Dengan tentara, jangan sama-sama dengan koramil, polisi. Kita teman-teman yang pilih ini Merdeka itu kan ada hari Kamis itu ada pasar toh. Ada pasar. Mereka pasar kita jalan terus. Nah, kayak ada teguran dari mereka tidak? Mereka bilang, kalian jalan untuk apa? Kita tinggal sudah ini oto tidak ada, jangan pergi mana tutup ke mana-mana kita tinggal saja. Iya. Tapi kita rasanya sedikit pun teman-teman sudah jalan semua. Nah, ini kan Bapak ada di luar sana orang bilang orang-orang yang memilih Indonesia itu mereka lah orang-orang yang membunuh masyarakat atau saudara-saudara kita di Timur-Timur. Tidak. Nah, kayaknya ada kita dari kecamatan sampai di mana itu juga hanya orang yang cerita, tapi kita sampai di situ rumah kebakaran semua. Iya. Habis. Orang yang bilang. Berarti kan orang-orang yang di dalam kota yang mereka melakukan kerusuhan. Karena siapa sih yang mau berpisah dengan saudara? Ya. Pada saat hidup lagi tenang, tentram, lagi aman-amannya, sudah punya kebun, sawah, rumah, semua tiba-tiba terjadi kerusuhan. Setelah tiba di sini itu kondisinya bagaimana? Setelah tiba di Belu sini. 99 sampai di sini itu turun di dapur sih tanggal 20 kok. Ya 20 September hari Sabtu. Hari Sabtu turun dari ini Foto Benau. 21 hari Minggu oto ini buat kita mau sampai di Lebur Mandius itu. Itu masih hutan. Tapi ini UAN Hajar masih ada, kita dapat ini bantuan terpal, beras, ya masih ini sayur lauk pauk itu ya terima satu kali ya 17.500 tiap minggu. Tahun
sampai 2000, 99 sampai 2000. Kulit kita potong daun apa, lontar kok yeong kok buat rumah. Tapi tidak sampai 1 tahun so ulat makan kas habis. Ini kakak satu nama Jebaria ini tarik uang dari bank, dari kupang itu, padahal kita pun tembak orang lalaya, dia pun uang. Beli sen yang seperti plastik itu, 20 lempar untuk bagi buat rumah. Nah itu sampai 2002 ada kejadian di Panimesak sana. 2002 kok 2001 ini tim ini Suai Laksaur dan yang itu mereka subuh habis di Kamasan, bantuan ditutup. Berarti kayak sekarang kan di anak-anak semua ada berapa? Saya Nah, 7. Mereka semua rata-rata sebagian besar kuliah dan sudah ada yang bekerja. Ya. Kira-kira mereka bekerja sebagai apa? Ya. Mereka ada yang guru, ada yang bekerja di kantoran, dan ada yang masih kuliah. Nah, itu adalah sebuah perjuangan Bapak yang sangat hebat sekali, karena saya lihat bahwa di saat ada orang tua yang menyerah dengan kondisi sekarang, tapi Bapak terus berjuang. Nah, dari kisah ini saya juga pengen kayak mau kasih tahu, buat orang tua, pendidikan itu sangat penting. Mungkin kita tidak lihat sekarang kalau sekolah buat apa. Toh ujung-ujungnya kembali lagi seperti kita orang tua kayak kerja di kebun. Padahal kita tidak tahu garis tangan mereka itu seperti apa. Ada yang bisa jadi guru, ada yang bisa jadi karyawan, dan mereka bisa merubah nasib hidup mereka sendiri. Untuk bertahan hidup sekarang nih, Bapak mengandalkan apa nih? Maksudnya kayak untuk makan minum sehari-hari, biasanya Bapak bekerja apa? Ini kita tofa kebun. Kalau ada proyek kita ikut 1-2 minggu, bilang so tidak ada, kembali ke kebun. Sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang sekarang di Belus ini? Apakah ada perhatian dari pemerintah? Ini pemerintah ini baru COVID ini dapat sedikit-sedikit dari ini pemerintah. Kalau COVID tidak ada sama. Kita pilih bupati juga sama, pilih kepala desa juga sama, dusun juga sama, karena kita mau ini minta bilang, naik kasa ini ini 16 dusun ini dana desa ini berapa kita mau bagi sampai di masyarakat. Kecuali 1, 2, 3 dusun satu desa baru bisa. Kalau 16 dusun satu desa tidak bisa. Sudah. Karena desa Naik Kasa ini juga besar sekali. Besar. Ya kita berharap sih ada pemekaran supaya perhatian itu lebih baik lagi lah. Karena bagaimanapun kita ini warga Belu. Nah, perhatian pemerintah harus merata. Apa makna merah putih buat Bapak? Makna merah putih buat Bapak itu bagaimana? Kalau Bapak melihat bendera merah putih ini, seberapa dalam Bapak merah putih itu yang bilang kita perjuangan itu harus kuat. Perjuangan hidup. Kalau kuat, kalau siapa yang ini berani atau masih pikir bilang saya ini orang pejuang, itu harus dari atas bilang mau urus ikuti. Kalau siapa yang bilang tidak bisa, tidak mau, kita tidak paksa. Karena kan dari lihat waktu keluar dari timur jalan kaki itu saja sangat cinta sekali dengan merah.
Oke, Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih buat waktunya sudah bercerita tentang kisah hidup Bapak, terus bagaimana sih kesulitannya mau berjuang untuk tetap memilih merah putih. Nah, teman-teman, itu saja perbincangan kami di episode ini, dan terima kasih kalian sudah ikuti kami. Nah, saya juga ingatkan untuk campaign untuk 500 anak, jangan lupa untuk kalian donasi, karena donasi kalian itu sangat bermanfaat sekali buat anak-anak di sini. Terima kasih.